Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeza Faris Mulyawan dengan NIM F11212311015. Perkenalkan, nama saya Rela Maharani Tarigan dengan NIM F11212231021. Perkenalkan, nama saya Dina Zahra Nafisya dengan NIM F11212311029. Baik, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS pada penelitian mengenai efektivitas metode role-playing terhadap kemampuan sosial emosional anak 5 hingga 6 tahun. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Jika sudah dibuka, maka tampilannya akan seperti ini dan kita klik variable view yang ada di bawah ini. Nah, pada kolom name baris pertama itu kita masukkan pretest underscore x. Pada baris kedua kita masukkan namanya posttest underscore yeah. Nah, pada labelnya, pada baris pertama yang sejajar dengan pretest X itu kita beri label sebelum perlakuan. Pada baris kedua yang sejajar dengan posttestnya kita beri label setelah perlakuan. Nah, untuk desimalnya kita ubah dodonya menjadi 0. Lalu pada measure kita ubah menjadi scale. Nah, jika sudah seperti ini, kita balik ke data view dan akan mulai memasukkan data-datanya. Kita kembali ke Word. Datanya ada di file UAS mata kuliah statistik pendidikan. Kita copy untuk yang bagian pretest, kemudian kita kopas pada SPSS-nya di kolom pretest. Sudah masuk, kita lakukan hal yang sama juga pada posttest. Kita copy, buka kembali SPSS dan kita paste di kolom posttest. Oke. Maka semua data sudah dimasukkan ke dalam SPSS. Oke, setelah semua data dimasukkan, selanjutnya kita akan melakukan analisis statistik deskriptif beserta histogram. Nah, statistik deskriptif ini digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimumnya. Nah, langkah pertamanya kita buka menu Analyze. Kemudian kita pilih yang namanya Descriptive Statistic. Lalu kita klik Descriptive. Nah, kemudian kita pilih yang kedua variabel tersebut dipindahkan kepada variabel. Nah, kemudian kita klik option, lalu centang pada bagian mean, standard deviation, minimum, serta maksimumnya. Setelah itu, klik continue dan klik OK. Nah, hasilnya sudah langsung keluar. Di sini hasil deskriptif statistiknya dapat dilihat bahwa nilai rata-rata ataupun mean pada sebelum perlakuan atau pretestnya itu sebesar 28,50. Nah, sedangkan pada nilai rata-rata atau mean setelah perilaku atau setelah perlakuan atau posttest itu sebesar 47,53.
Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan sosial emosional anak setelah diberikan metode role playing. Oke, selanjutnya kita kembali ke tabel SPSS. Kita akan membuat yang namanya tabel frekuensi dan histogram. Nah, kita klik analyze. Kemudian pilih deskriptif statistik. Lalu kita klik frequencies. Nah, masukkan pretest dan posttestnya itu ke variabel. Setelah itu kita pilih charts. Setelah itu kita pilih yang histogram. Dan centang pada menu show normal curve on histogram. Lalu kita klik continue dan oke. Nah, di sini dapat terlihat histogram sebelum perlakuan dan setelah perlakuannya. Ini menunjukkan distribusi data penting yang digunakan. Oke. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan uji normalitas plus pair sample t-test. Pertama-tama, kita akan lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, uji normalitas itu dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pertama-tama, kita akan klik Analyze. Kemudian, pilih Descriptive Statistics, lalu klik Explore. Setelah klik Explore, masukkan variabel pre dan post ke bagian Dependent List. Nah, setelah dimasukkan, sebelum perlakuan dan setelah perlakuan itu, centang pilihan Normality Plots, klik Normality Plots with Test, kemudian klik Continue, lalu OK. Nah, pada tabel Test of Normality, terdapat output yang muncul dan kita bisa lihat nilai Shapiro-Wilk pada kolom significance atau sig itu sebesar 0,623 pada sebelum perlakuan, dan setelah perlakuan nilai signifikannya berubah sebesar 0,449. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Karena data normal, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis menggunakan paired sample t-test. Kita kembali pada SPSS, kemudian klik Analyze pertama-tama, lalu pilihlah Compare Means. Setelah Compare Means, lalu klik Pair Sample t-test. Setelah Pair Sample t-test, masukkan variabel sebelum perlakuan atau pre ke kotak variabel 1, dan setelah perlakuan atau post pada variabel post kedua. Nah, pastikan muncul pasangan pre dan post atau sebelum dan setelah perlakuan. Setelah itu, klik OK. Nah, muncullah tabel t-test atau Pair Sample Statistic. Nah, pada output yang terlihat ini nilai signifikansi atau sig ini hanya sebesar 0. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Nah, artinya metode role playing berpengaruh terhadap kemampuan sosial emosional anak pada usia 5 hingga 6 tahun.
Baik, berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS dari kelompok kami, ditemukan bahwa terjadinya peningkatan kemampuan sosial emosional anak setelah diterapkannya metode role playing. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.